Halo, Volley dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosu Channel memberitakan informasi-informasi bola voli dalam negeri dan juga mancanegara. Kalau Bang Bosu tanya, kalian masih tertarik nggak sih nonton V-League Korea Selatan? Mungkin ada yang jawab, ya saya sih sudah nggak tertarik lagi karena Mega nggak ada. Saya nggak suka dengan kebijakannya Kovo atau hal-hal yang lain, ya terserah, nggak apa-apa juga ya. Karena hidup itu pilihan, termasuk pilihan untuk menonton pertandingan-pertandingan bola voli dunia. Mungkin ada yang bilang kalau saya masih tertarik kok nonton V-League karena saya sudah mencintai Daejeon Jungkwanjang Race Park. Saya sudah mencintai klub-klub yang ada di sana dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lainnya. Atau ya karena memang V-League itu lebih menarik dan lebih menantang karena mereka memiliki putaran yang banyak ya, sampai 6 putaran, dan itu menimbulkan tensi yang tinggi dan masih banyak lagi drama-drama yang ada di dalamnya. Tapi benarkah demikian? Nah, kita akan bahas untuk V-League yang segera akan berlangsung tanggal 18 Oktober 2025 di Bosu Channel. Nah, kita akan bahas ya kompetisi V-League khususnya putri ya Korea Selatan 2025-2026, mulai dari jadwal, sistem pertandingan, kuota pemain asing dan Asia, hingga prediksi klub yang punya peluang besar masuk ke babak playoff dan final. Dan disclaimer dulu, ini adalah pendapatnya Bang Bosu, merangkum semua informasi-informasi yang salah, yang ada ya. Mohon maaf kalau mungkin ada informasi-informasi yang miss, yang salah, atau hal-hal yang lainnya, karena manusia biasa juga kan Bang Bosu. Tapi Bang Bosu berusaha untuk menampilkan informasi seril mungkin, apa adanya gitu, tanpa berita hoax gitu, tanpa bombastis gitu kan, melebih-lebihkan. Bang Bosu berusaha seperti itu. Nah, V-League 2025-2026, meski Kim Yong Kyung, Ratu Voli Korea, sudah pensiun, data dari berbagai indikator menunjukkan bahwa reputasi, popularitas, dan daya tarik V-League voli putri Korea Selatan masih lumayan tinggi ya. Walaupun tidak setinggi ketika adanya Kim Yong Kyung, tapi masih lumayan tinggi lah. Meskipun ada kekhawatiran tentang bagaimana Liga akan mengisi kekosongan bintang besar yang tidak hadir. Dan yang pasti, ini kita tahu bahwa rekor penonton atau pertumbuhan penonton musim 2024-2025 lalu, di mana Kim Yong Kyung terakhir kalinya menyatakan pensiun dan Megawati Hangesri Pertiwi masih di Race Park, ini mencatat attendance atau jumlah penonton kumulatif tertinggi dalam sejarah V-League. Ini gabungan divisi putra dan putri ya. Korea Jungang Daily khusus untuk putri pada musim 2024 dan 2025 ada sekitar 341.057 penonton selama musim, rata-rata itu 2.249 orang per pertandingan ya. Ini menurut Korea Jungang Daily. Nah, pada musim sebelumnya 2023-2024 dibandingkan dengan musim sebelumnya lagi, terjadi peningkatan total penonton sekitar 4,5%. Faktor Kim Yong Kyung tetap menjadi faktor utama, terutama karena laga divisi putri yang menarik lebih banyak penonton dibandingkan dengan pria. Mengapa ya bola voli cewek itu lebih menarik dibandingkan dengan bola voli cowok? Nah, itu akan kita bahas lagi di vlog-vlog selanjutnya. Nah, rata-rata rating televisi untuk divisi wanita cukup tinggi di musim 2023-2024, sekitar 1,22% untuk putri, sementara untuk putra lebih rendah lagi. Rating gabungan untuk semua liga pria dan wanita itu ada 0,89%. Nah, secara keseluruhan, siaran langsung TV dan media online terus digunakan sebagai sarana utama untuk menjangkau penonton, dan ini berhasil. Nah, Kim Yong Kyung dianggap sebagai magnet utama untuk menarik penonton ke stadion dan juga ke media online dan juga media-media lainnya. Banyak pertandingan divisi wanita yang melibatkan timnya, yaitu Hongkong Live Pink Spider, menjadi pertandingan dengan penonton tertinggi. Pengumuman pensiunnya telah disampaikan selama musim tahun 2025 dan 2024-2025, dan pertandingan akhir serta kejuaraan dijalankan dengan banyak sorotan, termasuk penonton tertinggi selama V-League berlangsung. Nah, untuk musim 2025-2026,
ada yang bilang, aduh ini pamornya dari V-League akan turun, mereka nggak bakal dapat sponsor. Ternyata nggak juga ya. Liga ini telah mendapatkan sponsor utama atau title sponsor baru, yaitu Jin Air. Kontraknya 1+1 tahun 2025-2026 dan kemungkinan diperpanjang. Kabarnya mereka kontraknya 2 tahun sampai 2026-2027 yang akan datang. KOFO atau Korean Volleyball Federation juga secara terbuka mencari sponsor gelar liga dan menunjukkan keinginan memperluas pemasaran, memperkuat daya saing internasional dan meningkatkan jumlah penonton. Namun ini adalah merupakan tantangan dan kekhawatiran semua orang. Dengan pensiunnya Kim Yong Kyung, ada kekosongan figur publik atau star player yang secara historis punya efek besar dalam daya tarik penonton secara umum di Korea Selatan. Ada prediksi bahwa absennya Kim akan langsung berdampak pada popularitas liga di musim-musim selanjutnya. Jadi ya seperti itulah ya, V-League masih memiliki reputasi dan popularitas yang kuat. Indikator-indikator seperti attendance, rating TV, sponsor, atau publikasi menunjukkan bahwa liga ini tidak akan jatuh drastis walaupun tanpa Kim Yong Kyung yang merupakan bintangnya dari V-League. Namun, musim 2025-2026 akan menjadi musim ujian. Seberapa baik Liga bisa mempertahankan momentum tanpa bintang terbesar mereka. Jika ada pemain atau tim yang mampu mengambil alih peran magnet publik, Liga akan terus berkembang. Bahkan bisa menambah basis penonton lebih besar. Mungkinkah atau bisakah? Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Oke, sekarang kita lanjut mengenai gambaran liga secara umum ya. Kompetisi V-League Korea Selatan ini memasuki musim yang ke-22 untuk musim 2025-2026. Musim reguler direncanakan berlangsung Oktober 2025 hingga April 2026. Seperti yang tertera dalam proyeksi jadwal, pertandingan pembukaan telah dijadwalkan pada pertengahan Oktober, yaitu 18 Oktober 2025. Hungkook Live Spring Spider melawan Daejeon Jungkwoanjang tanggal 18, dan tanggal 19 Oktobernya ada GS Caltech melawan IBK Altos. Dan kompetisi ini seperti biasa diikuti oleh 7 klub wanita dan belum bertambah juga dari tahun ke tahun. Ada Incheon Hungkook Live Pink Spider, Daejeon Jungkwoanjang Resport, Suwon Hyundai ENC Hillstead, Hwaseong IBK Altos, kemudian GS Caltech Seoul Kicks, kemudian ada Gimcheon Korea Expressway High Pass, dan juga Gwangju AI Pepper. Nah, terkait jadwal tiap putaran, Liga biasanya memakai sistem round robin ya, atau beberapa putaran bolak-balik home dan away. Karena ada 7 tim, satu tim akan libur setiap seri, namun hingga saat ini belum tersedia ya. Sudah tersedia rilisnya dan silakan teman-teman cari sendiri, cek udah setiap putarannya itu sudah ada gitu, sudah lengkap, sudah tahu informasinya. Jadi formatnya seperti biasa ya, sistem pertandingan dan format playoff di V-League ini adalah tiap pertandingan memakai format best of 5 set ya, 3-0, 3-1, 3-2. Skor dengan pembagian poin, apabila mereka menang 3-0, 3-1, pemenang mendapatkan 3 poin, lawan dapat 0 poin. Jika menang 3-2, pemenangnya dapat 2 poin dan lawan mendapat 1 poin. Klasemen ditentukan berdasarkan poin total, jumlah kemenangan, rasio set dimenangkan versus kalahnya berapa, rasio poin atau total poin yang dicetak dibandingkan poin lawan, dan jika masih imbang hasil langsung antar tim ya. Kemudian dari itu semua diakumulasi dari putaran pertama sampai putaran 6, tim mana yang menduduki peringkat pertama itu akan langsung masuk ke partai final. Dan tim yang kedua, ketiga, atau keempat apabila mendekati tim yang ketiga, mereka akan masuk ke babak playoff. Itu dia. Jadi itulah sistem yang sudah kita pahami dan memang gampang untuk dimengerti ya untuk sistem pertandingannya di V-League ini. Kemudian ada kebijakan baru juga ya, perubahan sistem pemain asing dan limit gaji. Baru-baru ini diumumkan bahwa sistem tryout pemain asing dan kuota Asia
akan dihapus. Para pemain asing dan Asia akan diberlakukan sebagai pemain kontrak bebas dalam beberapa musim ke depan. Nah, tahun depan itu dimulai untuk kuota Asia. Kalau kuota Asia akan sudah ada pemain kontrak bebas dan itu sudah diumumkan, dan di tahun berikutnya lagi tahun 2026-2027 baru kuota pemain asing akan dibebaskan untuk kontraknya, dan ini sudah kesepakatan dari KOFO. Nah, jadi kita tahu ya bahwa setiap klub itu memiliki satu pemain asing non Asia melalui draft, dan setiap klub juga memiliki tambahan satu pemain Asia atau Asia kuota. Pemain lokal Korea mengisi sebagian besar skuad dan bertindak sebagai tulang punggung klub. Mulai musim nanti, sistem draft dan kuota akan berubah menjadi sistem kontrak bebas, dan tahun depan dimulai dari kuota Asia. Nah, jadi kita lihat ya seberapa besar peluang-peluang dari klub yang akan maju dari perjalanan di fase reguler masuk ke playoff dan juga di final. Nah, ini dia nih prediksi, kita masuk prediksi ya. Kalau prediksi Bang Bosu ya, di tahun ini akan terjadi pertandingan yang cukup ketat ya, karena tidak ada tim yang benar-benar powerful atau diunggulkan gitu. Semuanya memiliki kesempatan yang sama, terlebih setelah kita lihat kemarin KOFO Cup di mana pemain-pemain lokal sudah mulai bersiap-siap untuk memberikan kontribusi yang signifikan untuk membantu pemain asing dan pemain Asia mereka. Dan bisa saja ini kan Pink Spider, Race Park ataupun juga Hill State akan masuk ke babak playoff, tapi mungkin juga ada di antara ketiga ini akan terlempar, tidak akan ikut babak playoff dan akan digantikan oleh IBK Altos, GS Caltech atau juga Highpass. Nah, ini dia. Kemungkinan besar kalau menurut Bang Bosu ya, babak playoff akan ada 3 tim, peringkat kedua, 3, dan 4. Nah, peringkat keempat ini poinnya dengan peringkat ketiga itu sangat dekat sekali, bedanya 2 atau 3 poin, sehingga mereka berkesempatan untuk masuk babak playoff, dan babak playoff akan mengalami babak yang panjang. Peringkat 4 akan melawan peringkat 3 dulu, siapa yang pemenangnya akan melawan peringkat kedua, siapa pemenangnya lagi akan masuk babak final. Itu adalah prediksinya Bang Bosu gitu ya. Tapi lagi-lagi performa pemain asing dan Asia itu memang sangat menentukan kemenangan klub, karena kualitas mereka bisa memberikan dorongan yang sangat besar bagi klubnya bisa masuk ke babak playoff. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan konsistensi pemain lokal Korea, terutama setter, pengatur serangan, servis yang sangat krusial, juga middle blocker mereka dan outside hitter mereka, termasuk libero, inilah yang menjadi pertanyaan. Nah, ini memang kita harus akui karena pertandingannya begitu ketat dan juga begitu panjang ya, sampai 6 putaran. Cedera dari pemain ini selalu menjadi hantu yang sangat menakutkan bagi semua pemain-pemain. Nah, banyak yang beranggapan dengan adanya kuota Asia di tahun ini bisa memberikan hasil yang signifikan nih, bisa membantu klub masing-masing. Kita tahu di Gwangju AI Papers ada Haru Yoshimamura, middle blockernya terkenal dari Jepang gitu kan. Kemudian di Pink Spider masih ada Aniles Fitzy, middle blockernya. Di Hillstead ada Justice Yauchi, outside hitternya dari Jepang. Di Respak ada Wipawi Sritong, berpindah dari Hillstead ke Respak sebagai outside hitter. Di IBK Altos ada Alisa Kinkela, outside hitter juga. Di Highpass ada Tanacha Soksok yang masih tetap dipertahankan. GS Caltech ada pemain lama yang sempat keluar, balik lagi Renato Koku sebagai outside hitter. Kita tahu juga untuk pemain asingnya di V-League tahun ini ada Victoria Dancak yang dipertahankan IBK Altos. Ada pemain baru EA Paper yaitu Zoe Wetherington dari Amerika Serikat sebagai opposite, dan kita tidak tahu seperti apa kekuatannya. Kemudian sama halnya dengan Kari Geisberger untuk Hillstead. Kemudian Latesia Moma berpindah dari Hillstead ke Highpass.
Kemudian ada pengganti Megawati Hangestri Pertiwi dari Italia untuk Respak Elisa Zanet, dan juga GS Caltech masih mempertahankan Giselle Silva dan Pink Spider. Mereka punya pemain baru yaitu Rebecca Latam dari Amerika Serikat, dan kita tidak tahu bagaimana permainan mereka. Jadi kita tunggu saja ya. Oke, mungkin sekarang adalah juara ya, Philic dari tahun ke tahun. Kita tahu bahwa Respak baru 3 kali memenangkan Philic, kemudian Pink Spider yang terbanyak, mereka 5 kali memenangkan Philic terakhir kemarin 2024-2025. GS Caltech 3 kali juga, kemudian Hyundai Hillset 3 kali juga, IBK Altos 3 kali juga, dan Hipass 2 kali ya. 2020 musim dibatalkan, 2022 juga musim dibatalkan. Sedangkan juara Kovo dari tahun ke tahun itu adalah 2026 itu Hyundai Hillset paling banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka 6 kali memenangkan Kovo Cup. Kemudian GS Caltech juga memenangkan Kovo Cup ya, sama kayak 1, 2, 3, 4, 6 kali juga, sama seperti Hyundai Hillset. Respark 2 kali, ada juga Tianjin Bohai ya 1 kali, Pink Spider 1 kali, Expressway Hipass 1 kali, dan IBK Altos 4 kali ya, IBK Altos 4 kali. Oke, itulah informasi-informasi mengenai kejuaraan bola voli putri di Korea Selatan, terutama di Philic yang akan segera berlangsung tanggal 18 Oktober 2025. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi. Yang pasti disclaimer dulu, ada beberapa pendapat pribadi Bang Bosu ya. Boleh aja dong berpendapat ya. Kita coba lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen gitu kan, di share kalau informasi ini bermanfaat, terutama bagi para penggemar Philic dimanapun berada. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.